Kali ini saya berada di salah satu peternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini saya berada di salah satu peternak ayam petelur. Di sini kita ingin menyaksikan proses pencampuran pakan untuk ayam petelur salah satu peternak di sini. Salah satu peternak itu tersebut tidak memakai pakan jadi dia lebih memilih pakan aduan sendiri dengan pemilihan konsentrat jagung dan katul sebagai campuran pakannya, seperti itu. Jadi kalau konsentratnya dia sudah dari pabrikan, jagung dan katulnya itu adalah imbuhan untuk membuat pakan itu sendiri. Di sini saya bersama dengan Mas Budi, salah satu peternaknya. Mas Budi ini sudah lama ya Mas? Yeah. Sudah lama dia pelihara ayam dengan memakai produk olahan sendiri. Jadi pakan yang dia formulasikan sendiri, hanya konsentratnya saja yang dia pakai dari pabrikan, seperti itu. Jadi kalau boleh tahu dari proses awal ya Mas. Yeah. Jadi dari proses penggilingan jagung juga. Yeah. Jadi di sini beliau melakukan mulai dari awal, dari proses penggilingan jagung. Jadi proses bahan-bahan jagung seperti katulnya juga dia cari sendiri. Jadi dia dapat, karena beliau ingin menekan atau mendapatkan selisih harga. Jadi dia ingin menekan harga pakan untuk mendapatkan hasil yang lebih untuk ayamnya, seperti itu. Udah berapa lama Mas terkait pelihara ayam dengan proses sekitar adukan sendiri? 4 tahun lah kurang lebih. 4 tahun. Mulai awal saya mau itu proses pakan aduan sendiri. Jadi terkait hasilnya gimana Mas? Hasilnya juga memuaskan. Hasil produknya telurnya, hasil telurnya juga bagus, bagus. Meskipun dengan aduan sendiri. Tapi samaan kan udah dengan formulasi pakan sendiri udah memakai aturan yang tertera di konsentrat itu sendiri, harusnya berapa di labelnya konsentrat ini. Nah, jadi dengan konsentrat harus berapa, jagung harus berapa, katul harus berapa. Kalau saman sendiri dengan formulasi pakan ini berapa Mas? Kalau konsentratnya berapa? Konsentrat itu 50 kilo satu sak itu ya. Terus jagungnya berapa jagungnya Mas? 75, katulnya 20 plus kita tambah mineral feed itu. Mineral berarti untuk plus mineral. tambah mineralnya itu Mas. Iya, mineral. Untuk tambahan imbuhannya berarti tinggi. Iya. Selain itu tidak ada lagi Mas imbuhan. Cuma itu. Itu sudah didapat dengan hasil kualitas telur yang dengan kualitas ayam juga sudah bagus nih Mas. Iya. Sudah berjalan 4 tahun juga. Iya. Itu kalau bisa dihitung tadi terkait formulasi pakan itu sendiri dengan selisih, terutama selisih harga pakan jadi itu bisa berkisar sampai berapa Mas? Ya kurang lebih hampir 1.000 per kilo. Per kilonya? Ya. Per kilonya 1.000. Tapi ya kita tergantung nanti hasil dapat jagungnya berapa, terus katulnya berapa nanti kan. Ya kurang lebih bawah atasnya sekitar 1.000 lah per kilonya. Per kilo. Bukan. Jadi mungkin Mas, mungkin berapa Mas selisihnya aduan sendiri dengan pakan jadi seperti itu. Per kilonya kurang lebih Rp300. Berarti per saknya nanti per 50-nya kalau kita
selisihkan ke pakan, jadi kisaran berarti 15.000 ya Mas? Iya. 15.000. Sama satu oplosan kan kisaran hampir 150. Iya. Bisa mencapai hampir 45.000 ya. Iya. Berarti satu kali oplosan. Jadi masih bisa menekan harga di kisaran 15.000 per saknya, per 50 kilo. Seperti itu. Jadi kita bisa lihat Mas proses. Iya. Proses mulai dari pencampurannya. Jadi di sini kita bisa lihat di sini proses pencampurannya. Jadi sebelumnya sudah bahan-bahannya sudah ditimbang. Jadi tadi yang terkait formulasi tadi seperti konsentratnya harus berapa kilo, jagungnya harus berapa kilo, dan katulnya harus berapa kilo. Jadi sudah mengalami proses timbang. Pertama ini jagung dulu Mas. Jagung. Ya. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi terkait pemilihan bahan baku terkait jagung dan katul, kita harus pintar-pintar pilih bahan jagung itu seperti apa yang harus kita pilih, seperti kadar airnya, kualitas jagungnya, kering atau tidaknya, nah seperti itu. Jadi kita harus lihat terkait kualitas bahan baku yang kita pakai. Nanti kebersihan jagung seperti itu, nanti biar tidak terlalu berefek jelek ke ayamnya. Ini yang kita lihat masih prosesnya seperti ini yang diterapkan di peternak ini. Mas Budi sendiri penerapannya masih dilakukan secara manual. Proses manual yang seperti ini intinya kita harus usahakan campuran pakan itu senyampur mungkin atau tingkat homogenitasnya tinggi. Jadi cara mengaduknya, lama pengadukan itu harus kita perhatikan biar mendapatkan tingkat campur pakan yang optimal seperti itu. Nanti kalau campuran pakannya kurang optimal, kurang homogen, biasanya kita bisa terlihat nanti di kualitas telur. Jadi kualitas telur nanti ada yang kecil, ada yang besar, juga ada nanti dari segi bentuk warna pun nanti beda-beda. Ada yang kualitas cangkangnya bagus, ada yang kualitas cangkangnya agak berkurang. Jadi seperti kerangka kerabangnya nanti agak tipis seperti itu. Takutnya seperti itu. Jadi kita harus pengoptimalan terkait pencampuran itu tadi. Ini proses yang di Mas Budi, pencampuran di mineralnya. Jadi ada imbuhan mineral sebagai penunjang pakannya. Ini berfungsi untuk penguat atau membuat biar cangkang telur lebih bagus atau memperbaiki kualitas telur mineral ini. Jadi dosisnya pun terkait pemberian mineral harus tepat seperti itu. Jadi pencampuran obat juga karena memang pemakaian obatnya sedikit, kita harus benar-benar tepat nyampurnya seperti itu. Jadi kita lihat, bisa kita lihat prosesnya seperti itu. Jadi yang di bawah ini tadi pertama yang ditaruh jagung. Nah jagung yang paling banyak. Setelah itu mineral. Setelah itu dikasih mineral di atasnya yang sudah tercampur dengan katul, ya Mas? Iya. Ya, jadi mineral tadi karena obat, mineral itu berupa obat, karena memang kuantitasnya bahannya sedikit, jadi kita harus oplos dulu atau campur dulu dengan bahan yang lain. Nah, di sini kita campurkan dulu dengan katul, seperti itu. Jadi dari oplosan pakannya Mas Budi ini sendiri sudah tidak diragukan lagi karena beliaunya sudah berjalan kisaran 4 tahun dengan pembuatan pakan secara manual sendiri. Jadi oplos secara manual ini sudah berjalan 4 tahun. Terkait ayamnya juga, terkait kualitas telurnya sudah
tidak kalah dengan yang memakai kualitas pakan jadi, karena beliaunya juga mengacuhkan terkait kualitas itu juga. Ini konsentrat yang beliau pakai, jadi pakai punyanya nggak usah, nggak apa-apa mas, nggak usah dulu, seperti itu. Jadi setelah pemberian mineral dan katul, atasnya langsung dikasih konsentrat. Ini bahan yang paling berpengaruh terhadap nanti segi nutrisi pakan. Jadi kita pemilihan konsentratnya pun kita harus cari yang benar-benar baik seperti itu. Jadi kita tidak hanya melihat dari komposisi atau dari segi label saja, tapi kita lihat dengan selama kita pemakaian produk tersebut, kita harus lihat dari segi hasil yang didapatkan atau yang dikasih ke ayamnya. Jadi setelah dikasih ke ayam dengan konsentrat, campuran konsentrat tadi yang kita pakai, kita harus lihat juga. Dan ada beberapa item termasuk dari bahan konsentrat tadi, itu ada kadang dari label sudah tinggi dengan nutrisi sudah bagus, tapi hasil yang didapat di ayam atau hasil telur ya mas, biasanya ya mas, dari kalau kita memang kurang jeli terkait konsentrat itu bisa dilihat dari hasil yang diperoleh nanti itu. Jadi efek ke ayam itu kelihatan seperti itu. Soalnya beliau ini sudah pernah juga memakai produk konsentrat dari luar juga. Dari beberapa konsentrat ini yang udah lama dia pakai, yang beliau pakai, ada beberapa kemarin dia pernah nyoba dengan nutrisi yang dilabel sama dan tingkat apa namanya itu mas, yang dilabel, berarti terkait kandungan berarti sama ya mas, hampir sama. Tapi yang dirasakan dulu bagaimana mas sebelum produk yang pernah nyoba produk lain? Kalau yang pakai hasilnya ya kurang. Terkait apa itu mas dulunya mas? Maksudnya gimana? Terkait hasil telurnya atau? Hasil telurnya agak kurang memuaskan. Dari segi, dari segi warna. Jadi beliaunya dulu pernah telurnya kecil. Nah, jadi beliau sempat pernah coba produk lain, itu di label sudah tertera sama. Jadi terkait bahan-bahan yang di label itu sudah terlihat sama, tapi efek di ayam itu sendiri, hasil telur yang dia rasakan itu dari bentuk telur, dari segi warna dia rasakan kurang optimal seperti itu. Jadi kita harus benar-benar harus jeli juga terkait pemilihan konsentrat itu sendiri. Langsung proses campur. Ya. Ini kita bisa lihat cara prosesnya, cara pengadukannya. Jadi pengadukan dilakukan sedikit demi sedikit. Jadi biar mendapatkan hasil yang optimal. Jadi mendapatkan hasil tingkat homogenitasnya lebih bagus seperti itu. Karena bila tidak tercampur dengan baik, apabila ayam bisa hanya mendapatkan konsentratnya yang lebih banyak, atau katunya saja yang lebih banyak, atau jagungnya lebih banyak, yang tiap ekor ayamnya beda-beda, itu nanti dari hasil yang didapatkan atau telurnya yang dikeluarkan itu nanti juga hasilnya beda-beda. Bisa terlihat dari segi bentuk telur, warna telur, ataupun berat telur, maupun dari segi besar kecilnya telur, nanti bisa kelihatan kalau memang tingkat homogenitasnya kurang. Jadi Mas Budi ini sendiri sudah lama, dia memang murni usahanya di ayam. Jadi beliau sempatkan memang untuk menekan biaya itu sendiri, dia berusaha untuk
ngaduk sendiri, karena dengan sistem ngaduk sendiri ada selisih yang dia dapatkan. Beliaunya tadi cerita per kilonya bisa mendapatkan kisaran selisih harga Rp300. Mungkin itu tadi proses dari salah satu peternak yang proses makannya dia campur sendiri. Jadi proses makannya dia tidak membeli pakan jadi, tapi dia alihkan ke nyampur sendiri, dan sudah berjalan selama 4 tahun, gitu Mas. Nah, mungkin itu saja Mas yang ingin saya ketahui dari jenengan, dan terima kasih mungkinan atas tadi proses-prosesnya yang udah disampaikan seperti itu. Terima kasih dari saya Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.